Selamat pagi, shalom, kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu jadilah senantiasa domba yang sejati. Kita membaca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 sebagai berikut. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Inilah kesaksian dari Daud kalau dia menjadi domba yang setia dan sejati. Walaupun Daud sudah menjadi raja yang sukses, yang populer, yang besar, tetapi Daud ini selalu menempatkan dirinya menjadi domba. Seringkali kehidupan manusia itu sebaliknya dari Daud. Kalau sudah merasa sukses, sudah merasa menjadi orang pandai, karena gelar-gelarnya yang begitu mentereng, sudah kaya, maka kemudian tidak lagi mau jadi domba. Ya, bahkan ada yang kemudian tidak lagi mau jadi anggota gereja lokal. Ya, dimanapun. Karena kalau jadi anggota gereja lokal, berarti dia harus tunduk kepada gembala jemaat di gereja lokal itu. Harus bersedia dinasihati. Dan dia karena gengsinya, kemudian pelan-pelan undur dari gereja lokal. Itu yang menyebabkan kejatuhan rohani. Oleh sebab itu kita belajar dari Daud. Kita harus bersedia menjadi domba yang setia dan dengar-dengaran kepada gembala yang Tuhan lantik menggembalakan kita. Seperti Daud, dia tunduk kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak terkenal, yaitu Nabi Nathan, yang menegur Daud ketika Daud berbuat dosa dengan Batseba. Daud mengakui, Daud bertobat, Daud tunduk dan betul-betul bertobat. Puji nama Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mengangkat kembali Daud menjadi raja. Puji Tuhan, itu buktinya Daud itu menghargai Tuhan sebagai gembala, tetapi juga hamba Tuhan yang Tuhan tunjuk sebagai hamba Tuhan yang menasihati dan menegur Daud kalau berbuat dosa. Demikian juga Yesus Kristus. Dia sebelum menjadi raja di atas segala raja, menjadi Tuhan, menjadi Allah karena kebangkitannya dari kematian dengan tubuh kemuliaan. Yesus bersedia menjadi domba, bahkan menjadi anak domba. Dan Yesus tunduk kepada Yusuf, tukang kayu dari Nazaret yang sangat sederhana, yang dilantik Tuhan untuk menjadi gembalanya Yesus Kristus. Sejak dalam kandungan, masih bayi, anak kecil, remaja, dan pemuda. Yusuflah yang dipilih Tuhan dan Maria untuk jadi gembala dari
pemuda Yesus Kristus. Dan Yesus itu tunduk dan menghormati Yusuf dan Maria. Sangat hormat, sangat tunduk, sangat menghargai orang tuanya itu, ya, sebagai domba. Dan kemudian Yesus itu lulus sebagai anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang bisa dikorbankan di atas mezbah kayu salib di Gunung Golgota. Sebab domba-domba yang dikorbankan itu adalah domba yang tidak boleh bercacat dan tidak boleh ada celahnya. Domba yang sehat, bukan domba yang timpang, yang buta, ya, yang terkena penyakit dan sebagainya, tapi domba yang sehat dan tidak bercacat dan tidak bercela. Dan Yesus telah lulus sebagai anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, sebagai anak yang digembalakan oleh orang tuanya yang bernama Yusuf dan Maria. Yesus lulus sebagai anak yang sangat menghormati, menghargai, tunduk kepada Yusuf dan Maria. Oleh sebab itu, inilah pelajaran yang sangat penting untuk kita sekalian. Tetaplah kita menjadi domba yang setia, domba yang sejati. Haleluya, yang menghargai Tuhan sebagai gembala agung kita, tetapi juga menghargai hamba-hamba Tuhan yang dilantik oleh Tuhan untuk menjadi gembala jemaat di mana kita beribadah di gereja lokal tersebut. Hargai gembalamu walaupun banyak kekurangan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami tetap setia menjadi domba yang sejati dan domba yang baik. Terima kasih, haleluya, supaya hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami ini tidak betul-betul menghormati gembala jemaat yang Tuhan lantik untuk menggembalakan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali kurang menghargai nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikannya kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang rendah hati. Jangan sampai ada kesombongan, ketinggian hati karena merasa lebih pandai, karena merasa sudah sukses dan sebagainya. Tetapi kami tetap tunduk dan hormat kepada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.